Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirdan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan proses konseling yang menggunakan terapi realitas. Jadi di sini nanti kita simak video berikutnya terkait dengan bagaimana menggunakan terapi realitas menggunakan langkah-langkah WDEP. Dan saya deskripsikan sedikit masalahnya. Di sini menggunakan nama samaran yaitu Desi. Desi adalah mahasiswa semester 2. Ia adalah anak pertama, dua bersaudara. Ia merasa sulit berkonsentrasi dan susah move on. Nah, dikarenakan dengan pacarnya yang sudah 5 tahun pacaran, dia putus. Karena hal ini ia merasa susah move on, sering begadang tiap malam. Desi khawatir akan berpengaruh ke belajarnya nanti. Oleh karena itu ia langsung mengkonsultasikannya kepada konselor. Dan kita simak video berikutnya bagaimana langkah-langkah terapi realitas menggunakan WDIP. Berikut videonya. Permisi. Ya, silakan masuk, Dek. Silakan duduk. Ya. Ini Kak, saya yang kemarin menghubungi Kakak lewat telepon. Oh iya betul. Jadi ya mau konseling ya di sini. Iya Kak. Oh ya. Jadi namanya adik siapa? Nama saya Desi Kak. Oh Desi. Ya. Kuliah di sini. Iya Kak, kuliah Iya. di sini baru semester 2 Kak. Pas semester 2. Oh maba ya. Iya. Jadi prodi apa? Saya dari manajemen Kak. Manajemen. Ekonomi. Jadi nanti mungkin jadi pegawai bank ya. Bisa jadi Kak. Bisa jadi. Dan kosannya dengan kampus jauh. Paling sekitar 10 menit lah Pak dari dari kos kalau Oh ke iya. kampus. Jadi di sini sebelumnya pernah konseling? Sebelumnya belum pernah. Oh belum pernah ya. Jadi ada di sini tadi datang naik motor atau jalan kaki? Naik motor Kak. Naik motor. Soalnya jauh. Jauh ya. Jadi Sekitar 10 menit 10 kalau menit. dari kosan ke Oh, iya. tempatnya Kakak. 10 menit ya, dan juga lumayan jauh sih kalau 10 menit kalau naik motor. Dan juga saya lihat ini adik pucat ini. Mungkin pengaruh naik motor. Dan juga kosannya adik dengan kampus. Kalau kosan sama kampus lumayan dekat sih Kak. Palingan kalau jalan kaki sekitar 5-6 menit. Oh iya. Jadi adik di sini saya lihat pucat. Emang masalah apa sih? Sebenarnya lagi kurang sehat juga sih Kak. Oh. Karena kemarin itu memang lagi begadang. Begadang. Iya. Begadangnya. Dan di sini sebelumnya tahukah konseling? Sebelumnya saya belum tahu sih Kak konseling itu apa. Oh, jadi adik datang di sini mengharapkan untuk di apa? Saya sebenarnya menghubungi kakak itu sekiranya bisa menemukan jalan keluar atau bisa menemukan solusi dari apa yang sementara saya hadapi sekarang ini. Iya. Jadi di sini kita melakukan proses konseling untuk mengentaskan masalahnya adik dan juga mencari jalan keluarnya bagaimana. Dan juga konseling di sini ada dibatasi waktu sekitar 40 menit. Dan juga kalau masalahnya adik belum selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Dan juga di sini konseling ini ada namanya asas kerahasiaan, dan juga bagaimana masalahnya adik di sini supaya tidak diceritakan di luar, karena
konseling ini dijaga kerahasiaannya, dan juga keterbukaan, bagaimana adik bisa terbuka untuk mengungkapkan masalahnya gitu, dan juga masalahnya apa. Begini Kak, sebenarnya saya itu akhir-akhir ini lebih sering kepikiran sama mantan saya. Oh, mantan. Oh, jadi adik di sini kepikiran mantannya ya. Iya. Jadi sebelumnya memang kenapa bisa kepikiran mantannya? Jadi begini Pak. Pak lagi Kak. Iya, tidak apa-apa. Sebenarnya Memang kelihatan tua ya. Iya. saya sebenarnya begini Kak. Kenapa saya bisa bilang kepikiran? Karena hubungan yang saya sudah jalani bersama mantan saya itu bisa dibilang lumayan lama lah, hampir sekitar 5 tahun Kak. 5 tahun ya, jadi lumayan lama. Jadi hal apa sih yang menyebabkan adik yang tidak bisa melupakan mantannya, dan juga dampaknya itu bahaya loh untuk kesehatannya adik. Iya Kak, begini kan saya kan punya hubungan dengan dia sudah cukup lama. Terus hubungan saya dengan dia juga itu sudah direstui sama orang tua saya dan orang tua dia juga. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan kami itu tidak berlangsung lagi, maksudnya tidak berlanjut lagi karena satu hal dan lain sebab, sehingganya kandas di tengah jalan. Iya. Oh, dan ketika adik merasa tidak bisa melupakan, dampaknya apa ke adik? Karena saya sering memikirkan, maksudnya kepikiran dengan dia, jadi beberapa waktu ini saya itu kesulitan untuk tidur, sehingga sering begadang. Oh iya. Tahun ini adik Desi sudah sering begadang. Tidak juga sih Kak, cuman akhir-akhir ini saja, karena kan saya dengar, entah sih apakah kabar ini betul atau tidak, cuman yang saya dengar kalau mantan saya itu sudah bertunangan. Tadinya sih sebenarnya saya tidak terlalu percaya karena karena mungkin karena saya belum bisa menerima kali ya. Tapi ya begitu, katanya dia sudah bertunangan. Jadi setelah mendengar kabar ini, Mbak Desi apa yang ingin lakukan? Mungkin setelah melihat sendiri seperti itu, saya ingin sekali untuk bisa melupakan dia, tapi saya rasa kayaknya berat begitu karena saya masih keingat terus. Oh ya, jadi kan Mbak Desi tadi mengatakan ingin melupakan, dan juga Mbak Desi tiap malam begadang, menangis. Jadi yakin Mbak Desi ingin bisa melupakan mantannya? Saya sih sebenarnya bisa, tapi saya belum terlalu yakin. Kalau gitu Mbak Desi tahu cara ngelupain mantannya gimana? Gimana ya Kak? Saya juga bingung. Kira-kira kalau dari Kakak punya saran tidak? Jadi kalau saya pribadi, kan Mbak Desi tadi mengatakan sering mendelpon, sering stalking sosmednya. Iya Kak. Sering stalking. Iya, sering Kak. Masih sering ya. Dan juga saya itu selain stalking, saya masih berteman begitu di semua sosial media dengan mantan saya. Oh iya. Jadi gini, kan seperti itu, Mbak Desi sering stalking, Mbak Desi adik Desi sudah
melihat sosial medianya terus-terusan. Jadi saran saya, bagaimana bisa Mbak Desi harus menghapus, mendelkon semua sosial medianya dari awal situ. Apa Mbak Desi bisa? Berarti dimulai dari saya harus mulai mendelkon semua media sosialnya ya Kak? Iya ya, ini baru tahap pertama. Setelah itu Mbak Desi ingin melakukan apa? Mungkin saya bakalan lebih fokus lagi sama kuliah saya karena ini juga kan baru semester 2 kan Kak. Oh iya. Nah, terus mungkin saya akan terus berusaha untuk bagaimana caranya mencari penggantinya. Mencari penggantinya Iya Kak. yang lebih baik. Iya Kak. Iya, karena Mbak Desi ini kan masih muda, masih cantik, dan auranya itu Mbak Desi ya bisa menemukan laki-laki yang lebih yang lebih baik di luar sana, yang lebih mapan, yang lebih istilahnya dari segi mungkin kantong finansialnya bagus. Jadi Mbak Desi di sini harus cepat-cepat wisuda dan akan membahagiakan orang tua dan juga nah, kan di sini Mbak Desi tadi sudah sudah mau menghapus media sosialnya, mendelkon, dan kita mulai dari kapan? Mungkin bisa dari sekarang Kak. Sekarang? Iya. Oh, jadi boleh silahkan dulu saya lihat apakah Mbak Desi langsung mendelkonnya. Oh iya, boleh Kak. Ya. Di situ aja pakai di HP-nya Mbak Desi. Oh, iya. Bisa. Oh iya, mantap. Jadi Udah, sudah berani, sudah iya. bisa melupakan. Iya Kak, barusan saya sudah mendelkon dia dan menghapus dia dari pertemanan sosial media saya. Oh iya, jadi saya percaya Desi sini sudah berani mendelkon sosial medianya. Itu suatu pencapaian yang sudah luar biasa. Dan juga Mbak Desi menyimpulkan apa yang proses konseling tadi kita lakukan. Begini Kak, mungkin ternyata setelah saya berbagi cerita dengan kakak terkait apa yang saya alami sekarang ini, saya merasa kalau saya itu terlalu bodoh sih Kak, karena masih mengharapkan dia untuk kembali. Seharusnya saya itu bisa bangkit dari keterpurukan saya, kemudian saya bisa hidup jadi lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi gitu. Kenapa saya harus terlalu berlama-lama dan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan saya? Iya betul. Jadi saya yakin Dek Desi di sini akan mendapatkan pasangan yang lebih baik. Di luar sana masih banyak laki-laki yang lebih baik, bintang-bintang yang lebih baik di luar sana. Amin Kak, semoga seperti itu ya. Jadi Mbak Desi, Dek Desi sini setelah melakukan konseling bagaimana perasaannya? Perasaan saya mulai sedikit lebih lega karena saya sudah bisa menceritakan apa yang selama beberapa hari ini menjadi pikiran yang menjadi pemikiran saya, menjadi pikiran saya. Terus saya sudah merasa lebih tenang, lebih rileks lagi karena masalah saya sudah bisa sedikit saya atasi. Jadi perasaan saya sudah mulai plong gitu sih Kak. Ya, saya senang di masalahnya Dek Desi sudah bisa terselesaikan. Apakah konseling hari ini sudah berakhir? Iya sih Kak, mungkin bisa diakhiri dulu karena setelah dari sini saya rencana masih ada sedikit kegiatan sih Kak. Tapi kalau seandainya saya nanti mau lanjut lagi proses konseling, bisa menghubungi Kakak? Iya bisa, nanti kalau mau konseling lagi hubungi saja melalui telepon, WA atau apa. Saya siap membantu. Iya, baik
Jadi Dek Desi hati-hati di jalan ya, Oh, iya Kak. karena lumayan jauh. Iya Kak, kalau begitu saya permisi dulu dan terima kasih karena sudah memberikan beberapa saran supaya permasalahan yang saya hadapi ini dapat terselesaikan. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama Dek Desi.